Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang penting banget nih, yaitu mengenai estimasi parameter. Di sini saya membahas materi ini tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Nur Rahman, dan rekan-rekan saya ada Ahmad Munaza, Andini Ira Agustin, dan Dea Lopa Putri Anissa. Nah, di estimasi parameter ini kita akan membahas bagaimana cara kita menaksir sebenarnya dari sebuah populasi hanya lewat dengan data sampel. Yuk kita kupas tuntas mulai dari konsep dasar sampai contoh soalnya. Siapkan catatanmu dan mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita langsung ke materi, yaitu materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari estimasi parameter. Estimasi parameter adalah proses untuk menghitung atau memperkirakan nilai dari suatu parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Nah, apa sih tujuan dari estimasi parameter? Yaitu untuk memperoleh perkiraan karakteristik populasi seperti rata-rata, simpangan baku, ataupun proporsi dengan menggunakan statistik, sampel seperti rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan proporsi sampel. Nah, di slide yang selanjutnya yaitu mengenai parameter populasi. Apa itu parameter populasi? Yaitu nilai numerik atau karakteristik tunggal yang menggambarkan seluruh kelompok yang diteliti atau populasi. Nilai ini bersifat tetap dan mewakili keseluruhan data yang sebenarnya, seperti rata-rata populasi, varians, atau proporsi dari semua anggota populasi. Nah, di sini ada dua cara yang dipelajari dalam statistik inferensial untuk mengetahui parameter populasi, yaitu dengan cara pendugaan atau penaksiran, dan yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Namun, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai cara pendugaan atau penaksiran. Nah, pada cara pendugaan atau penaksiran, statistik theta topi berperan sebagai penduga, sedangkan parameter yaitu theta berkedudukan sebagai sesuatu yang diduga. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendugaan yang baik. Tujuan dari pendugaan yang baik adalah untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai populasi. Maka statistik theta topi yang dipakai untuk menduga parameter theta haruslah merupakan pendugaan yang baik. Jadi inti dari tujuan pendugaan yang baik itu digunakan supaya kita bisa memperkirakan keadaan sebenarnya dari populasi lewat data sampel yang kita punya. Jadi biar hasilnya lebih bagus, penduga juga punya 3 ciri utama. Yang pertama itu ada tabias, yaitu nilai harapan penduga sama dengan parameter. Theta topi sama dengan theta, artinya rata-rata hasil sama dengan nilai asli, jadi tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua itu ada efisien, yaitu memiliki variasi terkecil di antara penduga lainnya, jadi lebih akurat. Dan yang ketiga itu ada konsisten, yaitu semakin besar ukuran sampel, nilai penduga semakin mendekati parameter sebenarnya. Jadi inti dari penduga yang baik itu kayak alat ukur yang pas, tidak meleset, stabil, dan makin tepat kalau datanya semakin banyak. Selanjutnya itu ada pendugaan titik. Jadi nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta topi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Maka statistik disebut pendugaan titik. Jadi pendugaan titik itu sebenarnya cara untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari populasi dengan menggunakan satu angka saja dari hasil sampel. Misalnya tuh kayak kita mau tahu rata-rata tinggi
badan seluruh siswa di sekolah, tapi kita cuma ngambil sampel beberapa orang. Nah, dari sampel itu kita bisa hitung rata-ratanya. Nah, hasil itu yang disebut dengan pendugaan titik. Selanjutnya, pada pendugaan titik, semakin dekat nilai penduga dengan nilai yang diduga, maka penduga akan semakin baik. Dengan demikian, dalam pendugaan titik ini kita harus berhasil memperoleh satu nilai penduga yang benar-benar mendekati nilai parameter dari populasi. Jadi inti dari pendugaan titik itu fokus membuat mencari satu nilai perkiraan yang paling mendekati nilai hasil dari populasi. Selanjutnya itu ada pendugaan interval. Kalau tadi kan pendugaan titik itu kan cuma pakai satu nilai. Nah, pendugaan interval itu pakai rentang atau jarak nilai untuk memperkirakan parameter populasi. Jadi bukan satu angka, tapi ada dua batas atas sama batas bawah. Contohnya seperti gini, kita mau tahu rata-rata tinggi badan siswa di sekolah. Kita tidak cuma bilang rata-ratanya 160, tapi bilangnya rata-ratanya antara 158 sampai 162 cm. Nah, itu yang disebut dengan pendugaan interval. Dalam pendugaan interval, makin lebar interval, makin lebar interval, maka kita semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan ketetapan mengenai pendugaan yang dilakukan. Pada praktek, kita harus memakai suatu interval yang sempit tetapi mempunyai tingkat kepercayaan atau derajat keyakinan yang dapat diterima. Di situ ada rumus theta topi 1 kurang dari theta. Baik, materi selanjutnya adalah pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Bila sampel yang diambil ukuran kecil yaitu N kurang dari 30, maka variasi S kuadrat untuk sampel ukuran besar tidak lagi stabil, melainkan berfluktuasi cukup besar, atau perbedaannya cukup besar antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Dalam hal sampel yang kita ambil, jumlahnya kecil. Distribusi dari statistik tersebut merupakan distribusi student yang ditulis T, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar kurang mu dibagi sigma V bar, di mana sigma X bar sama dengan sigma X bar per akar N. Rumus distribusi T tersebut ditemukan oleh W.S. Gosset yang kemudian memakai nama samaran distribusi student T. Distribusi T sangat mirip dengan distribusi normal standar Z, yaitu sama-sama simetri terhadap rata-rata mu sama dengan O. Keduanya berbentuk lonceng, tetapi distribusi T lebih bervariasi karena T bergantung pada dua besaran yang berubah-ubah, yaitu X bar dan S kuadrat. Sedangkan distribusi normal standar yang hanya bergantung pada perubahan nilai X bar dari suatu sampel ke sampel lain, pembagi yang muncul di rumus variansi X kuadrat yaitu N-1, disebut derajat kebebasan yang ditulis theta sama dengan N kurang 1. Intinya adalah pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil menekankan pentingnya penggunaan distribusi T student agar hasil analisis tetap valid dan representatif. Meskipun ukuran sampel terbatas dan varians populasi tidak diketahui dengan pasti. Materi selanjutnya adalah pendugaan parameter untuk dengan sampel kecil, yang dimana nilai T alfa per 2, derajat kebebasan pada interval kepercayaan untuk pendugaan parameter dengan sampel kecil. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk penduga parameter mu dengan sampel kecil yang dimana N kurang dari 30 yang diambil dari suatu populasi di mana variasi sigma kuadrat dari populasi itu tidak diketahui. Nilai T alfa per 2 derajat kebebasan diperoleh dari tabel distribusi T. Sigma X bar sama dengan S per akar N bila mana populasi tidak terbatas.
Dan sigma X bar sama dengan S per akar N dikali akar N min N dibagi N min 1 bila mana populasi terbatas. Berikut merupakan tabel distribusi kepercayaan atau tabel T yang akan kita jelaskan pada contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal, kita menggunakan pendugaan parameter rata-rata populasi dengan sampel kecil, di mana soalnya itu suatu sampel acak sebanyak 20 mahasiswa yang diambil dari populasi di suatu universitas. Kedua puluh mahasiswa diberikan ujian mata kuliah statistik ekonomi dan diperoleh rata-rata sebesar 78 dan simpang baku 7. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan rata-rata mahasiswa universitas dalam matkul tersebut. Dari soal tersebut, kita mengetahui bahwa N atau jumlah sampelnya itu 20, X bar atau rata-rata sampelnya itu 78, dan S atau simpang baku sampel yaitu 7. Karena kepercayaan yang akan kita buat yaitu 95%, maka alfa atau tingkat kesalahannya yaitu 5% atau bisa disebut 0,05. Kemudian alfa tersebut dibagi menjadi 2, di mana 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita mencari DF atau derajat kebebasan. Karena kita hanya mempunyai simpang baku sampel S, bukan simpangan baku populasi sigma, dan juga mempunyai sampel yang relatif kecil yaitu kurang dari 30, maka kita menggunakan distribusi T student dengan rumus DF atau degree of freedom sama dengan N dikurang 1, di mana N-nya 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi derajat kebebasannya itu adalah 19. Dari soal tersebut, populasi dianggap tak terbatas karena jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti. Maka kita menggunakan rumus sigma X bar sama dengan S dibagi akar N. Dari semua perhitungan, maka diperoleh T buka kurung alfa per 2 dengan derajat kebebasan tutup kurung sama dengan T buka kurung 0,025 dengan 19 tutup kurung sama dengan 2,093, di mana 2,093 diperoleh dari tabel T dengan cara mencari baris dengan nomor 19 dan kolom dengan nomor 0,025. Kemudian kita menghitung yaitu X bar dikurang T dalam kurung alfa per 2 dengan derajat kebebasan tutup kurung dikali sigma sama dengan 78 dikurang buka kurung 2.093 tutup kurung dikali buka kurung 1.565 tutup kurung sama dengan 78 dikurang 3,28 sama dengan 74,72. Kemudian kita menghitung X bar ditambah T buka kurung alfa per 2 dengan derajat kebebasan dikali X bar sama dengan 78 ditambah buka kurung 2.093 tutup kurung dikali buka kurung 1.565 tutup kurung sama dengan 78 ditambah 3,28 sama dengan 8128. Kesimpulan jawaban dari soal tersebut yaitu interval kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai mahasiswa, yaitu peluang bahwa rata-rata populasi berada di antara 74,72 dan 81,28. Nah, itu dia pembahasan kami mengenai estimasi parameter. Dari materi ini kita bisa memahami bahwa estimasi membantu kita menaksir nilai parameter populasi berdasarkan data sampel, baik melalui estimasi titik maupun estimasi interval. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan memudahkan teman-teman dalam memahami konsep dasar statistika, terutama yang berkaitan dengan dunia akuntansi dan bisnis. Kami, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.